Pagi Bapak Ibu semuanya, peserta pelatihan pengelolaan jurnal. Tanpa mengurangi kenyamanan Bapak Ibu semuanya dalam forum silaturahmi ini, mari kita mulai karena mengingat waktu sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber yang sudah bergabung pada pelatihan pengelolaan jurnal, Bapak Syarif Fajarudin, Bapak Zalik Nuryana, dan Bapak Riyandi, serta Bapak Ibu peserta pelatihan pengelolaan jurnal pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka untuk belajar bersama-sama terkait dengan pengelolaan jurnal. Pada pelatihan pagi hari ini nanti akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, narasumber pertama adalah Bapak Syarif Fajarudin. Temanya terkait dengan strategi mengelola jurnal hingga terakreditasi. Kemudian yang kedua, insya Allah nanti akan bergabung Mas Triandi, Bapak Triandi. Nanti temanya proses manajemen terbitan bagi artikel di OJS. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Zalik Nuryana dengan tema optimalisasi aplikasi Mendeley bagi pengelola jurnal. Setiap sesi nanti diberikan waktu 60 menit. Setiap sesi nanti akan diberikan kesempatan 3 penanya. Mudah-mudahan nanti waktunya bisa cukup untuk kita diskusikan di setiap sub tema pada pelatihan jurnal pada pagi hari ini. Mungkin untuk mengawali agar kegiatan pelatihan pengelolaan jurnal pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Esa, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Disilahkan. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kami tidak akan berpanjang lebar terkait dengan pengantar pada pagi hari ini. Langsung saja kami persilahkan untuk Bapak Syarif Fajarudin untuk menyampaikan materi terkait dengan strategi mengelola jurnal hingga terakreditasi. Untuk Bapak Syarif, kami persilahkan waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Fajarudin dari Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya suara jelas ya? Jelas. Oke. Jelas. Oke, saya lanjut. Jelas. Hari ini saya diminta oleh Bapak Kaprodi BKU Universitas Muhammad Mercubuana Jakarta menyampaikan terkait dengan akreditasi. Saya langsung presentasikan aja.
Coba. Oke. Kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan. Akreditasi, ya. Akreditasi memang salah satu pencapaian jurnal untuk lingkup nasional itu akreditasi. Kalau bisa ya akreditasi Sinta 1 seperti itu. Kalau dulu sejarah akreditasi dulu waktu sebelum 2018 itu akreditasi hanya ada A sama B. Jadi mohon maaf anak saya. Jadi waktu sebelum 2018 itu ada akreditasi cetak, akreditasi A dan B, yang dimana sebelum 2016 itu cetak, yang dimana tuntutannya kita harus mengumpulkan borang-borang yang dibuat jadi satu borang itu terus dikirim ke Jakarta. Tapi sekarang untuk akreditasi sangat mudah sekali, kita tinggal daftar aja di Arjuna, kemudian kita isi borang secara online seperti itu. Nah, aturan akreditasi untuk tahun 2000 menurut Permen nomor 9 tahun 2018, yang mana akreditasi jurnal ilmiah itu dibagi menjadi 6 tingkatan. Peringkat 1 atau Sinta 1 itu nilainya di atas 85, dan sampai Sinta 6. Peringkat 6 itu nilainya di atas 30. Jadi kita kalau sudah siap sesuai syarat-syarat itu, kalau kita ingin maju kita yakin insya Allah akan terakreditasi berapapun peringkatnya. Untuk aturan ini Bapak Ibu bisa download di sini nanti. Nah, pengajuannya bagaimana? Bapak Ibu pengelola jurnal bisa mendaftarkan, membuat user dulu di Arjuna. User itu nanti berdasarkan nama, tidak harus jurnal. Jadi satu user bisa mendaftarkan beberapa jurnal seperti itu. Kemudian daftarnya nanti seperti ini. Nanti saya skip aja. Ya. Nanti untuk urusan membuat akun di Arjuna ini nanti mungkin perlu sesi khusus atau nanti saya praktekkan aja bisa. Kita skip aja. Isi seperti itu, nanti usulannya seperti ini, dan sebagainya. Sekarang untuk pengajuan akreditasi itu wajib harus terdaftar di Indeks Garuda. Jadi jurnal Bapak Ibu harus indekan ke Garuda, daftarkan dulu di Garuda, Garbar Rujukan Digital, itu seperti itu. Nah, mohon maaf. Mekanisme bagaimana? Bapak Ibu pengelola jurnal itu mendaftarkan di Arjuna, kemudian melakukan evaluasi diri. Kalau evaluasi dirinya di bawah 70, nanti akan dinilai oleh 2 asesor. Asesor substansi sama asesor manajemen. Tapi kalau evaluasinya di atas 70, nanti ada 4 asesor. Asesor substansi 2 orang, asesor manajemen 2 orang. Untuk evaluasi diri di bawah 70, jurnal Bapak Ibu yang kemungkinan paling tinggi mendapatkannya hanya sampai peringkat 3. Paling rendah peringkat 6. Tapi kalau di atas 70 bisa kemungkinan dapat peringkat 1, peringkat 2, tapi bisa juga dapat peringkat 6. Pengajuannya seperti ini. Nanti ini di-share aja oleh Pak Luki. Mekanisme seperti ini. Dan bagaimana untuk mencapai nilai 100? Nah, unsur-unsur penilaian dan bobotnya ada di sini. Ada 8 unsur penilaian. Yang pertama, penamaan terbitan berkala ilmiah. Yang kedua, kelembagaan penerbit. Yang ketiga, penyuntingan dan manajemen pengelolaan terbitan. Yang keempat, substansi. Kemudian yang kelima, gaya penulisan. Selanjutnya, penampilan, keberagaman, penyebarluasan.
Yang nilai yang paling tinggi itu di bagian substansi dan gaya penulisan. Total 51. Papa, aku pengen kono. Sebentar ya Bapak Ibu. Kamu sini ya. Untuk substansi ini sebenarnya bisa didapatkan walaupun nanti papernya kurang baik, tapi nanti saya perlihatkan penilaian-penilaiannya. Bentar. Nah, ini peringkatnya tadi di Permen nomor 8 tadi 2008 nomor 9 2018 tadi. Sinta 1 segini sampai Sinta 6 seperti itu penilaiannya. Nanti jadi Bapak Ibu kalau di Sinta misalkan Sinta 4 berarti ketika akreditasi nilainya antara 50 sampai 60 dan seterusnya. Nah, apabila jurnal Bapak Ibu itu terindeks Scopus, walaupun jurnal Bapak Ibu berada di Sinta 3, otomatis ketika terindeks Scopus atau Web of Science, tapi di SCI sama SCIE, itu langsung naik ke peringkat 1. Jadi memang ada kasus di Indonesia kemarin, ada jurnal di UPI itu, peringkat 3, kemudian terindeks Scopus, langsung naik ke peringkat 1. Nah, unsur-unsur penilaiannya seperti ini. Ini menurut perhitungan Pak Pranolo, saya ambil dari presentasinya Pak Andri Pranolo, bahwa penamaan penerbitan berkala ilmiah itu total 3, kelembagaan penerbit itu total 4. Nah, nanti kita kita lihat satu persatu dari tiap unsur instrumen penilaiannya. Penamaan terbitan, kelembagaan penerbit, terus untuk penyuntingan dan manajemen pengelolaan itu total 17, itu dari editor, mitra bestari, penyuntingan. Nah, editor, reviewer itu total 10, termasuk keterlibatan dan kualifikasinya. Kalau bisa itu didapatkan semuanya. Saya yakin bisa. Penampilan, keberkalaan, penyebarluasan. Untuk penyebarluasan itu kunjungan unik itu total 4. Kemudian indeks, DOI, saya yakin itu bisa didapat start 7 poin dan sebagainya. Substansi artikelnya juga nggak terlalu semuanya 51, bisa lah. Walaupun papernya kurang baik, ya dengan ditutup dengan cara layout, cara penyajian dari para editor, saya yakin dapat nilai separuh lah, bisa itu. Nah, kalau ini perhitungan saya, penamaan terbitan, kelembagaan penerbit, itu soal manajemen itu bisa istilahnya nilai mati kalau saya. Bisa lah didapatkan 3/4-nya itu. Penamaan perbitan kita nggak bisa merubah-ubah, karena penamaan terbitan itu kan berdasarkan akte lahir. Akte lahirnya kalau jurnalnya misalnya jurnalnya Pak Luki itu internasional Pak Luki? Lupa saya karena sulit sekali diingat ini. IJAGC Pak, International Journal of Applied Guidance and Counseling. Nah, itu terkait dengan BK ya, bimbingan konseling seperti itu. Bisa lah dapat nilai 2 misalkan. Kalau kelembagaan penerbit, kalau kita setingkat universitas bisa dapat nilai 2. Bekerja sama dengan asosiasi dapat nilai 3. Asosiasi bisa dapat nilai 4. Seperti itu. Editor reviewer itu 10. Kalau bisa itu didapat semua lah gitu, karena itu sangat ya bisa di otak-atik lah. Guideline itu sudah nilai kaku lah, sudah nilai paten. Kalau bisa guideline-nya jelas, lengkap, gaya format, semua online itu bisa. Saya yakin untuk manajemen bisa lah dapat nilai 40 atau nilai 48 kalau bisa total. Tapi 48 kemungkinan tidak ya.
40 lah seperti itu. 40 sudah dapat nilai Sinta 5. Terus untuk substansi artikel ini di artikelnya terkait originality, novelty itu di pendahuluan, pemaparan itu di pembahasan, simpulan itu di simpulan. Nah ini kalau artikelnya sudah baik, saya yakin nilai 14 itu bisa didapat. Terkait dengan substansi kalau saya substansi ini bisa masuk ke manajemen, ya diolah-olah lah. Seperti cakupan keilmuan itu terkait dengan fokus skop lah. Itu kalau fokus skopnya sempit, saya yakin dapat nilai 4. Kalau bunga rampai 0 kalau nggak 1, dapat itu. Aspirasi wawasan misalkan, aspirasi wawasan itu kan terkait editor, reviewer, author, nah itu dari mana saja. Kalau nasional misalkan, dari Mercu Buana sama UNES misalnya, sudah nasional untuk penulisnya. Terus editornya kalau bisa 2 institusi, reviewernya dari berbagai institusi. Itu nilai 3 untuk nasional. Kalau internasional 6. Persyaratan internasional ada di Permen nomor 20 2017 kalau nggak salah itu. Kontribusi keilmuan, dampak sitasi, itu sitasi bisa itu. Punyanya jurnalnya Pak Luki, saya yakin bisa lah sitasi, dapat nilai ketika pengajuan 25. Pengutipan, referensi, kebaruan. Nah, pengutipan itu daftar pustaka Bapak Ibu diusahakan dari sumber-sumber primer. Kebaruannya kalau bidang pendidikan biasanya 10 tahun ya, 10 tahun atau 8 tahun. Seperti itu. Dan memakai aplikasi reference manager, kalau nggak bisa ya disarankan aja, tapi ketika layout ya kalau bisa konsisten sesuai dengan style yang dianut. Judul, saya yakin judul kan bisa dirubah. Biasanya judul-judul penelitian itu penulis-penulis itu kadang hanya nggak mau merubah judulnya seperti masih judul-judul penelitian. Penulis, kelengkapan penulis, afiliasi, kontak, abstrak, keyword. Saya yakin untuk ini bisa lah dapat nilai separuhnya bisa. Tadi 40, ini sudah separuh. Saya yakin Sinta 3 bisa itu. Seperti itu. Nah, persyaratannya apa untuk akreditasi terbitan berkala ilmiah? Yang pertama, EISSN. Karena EISSN itu untuk mendaftarkan syarat utama EISSN. Kalau cuma print EISSN nggak bisa dipakai, belum bisa. Harus didaftarkan EISSN. Jurnal baru, jurnal Pak Luki itu sebenarnya cukup EISSN saja. EISSN sebenarnya nggak perlu. Kemudian DOI, sekarang wajib ini DOI, mulai 2018 ini kayaknya. DOI ini wajib. Dulu tidak punya DOI bisa mendaftarkan. Terus etika publikasi. Ini hal yang mungkin kadang terlupakan, tapi ini wajib ada walaupun hanya copy paste dari jurnal lain, ini disesuaikan. Bersifat ilmiah jelas. Kemudian terbitan sekurang-kurangnya 2 tahun. 2 tahun berurutan. 2 tahun bukan 2 edisi. Bukan 2 volume. 2 volume tapi 2 tahun. Terus frekuensinya setiap tahun minimal 2 kali. Bisa jurnal itu 6 kali, 12 kali bisa. Nanti pengajuannya akreditasi berarti untuk yang diajukan 12 kali 2, 24 nomor kalau 12 kali. Sebenarnya cukup dulu 2 tahun, 2 kali. 2 kali dalam setahun. Jadi 2 nomor. Supaya enggak kewalahan. Terus artikelnya juga nggak terlalu banyak juga, cukup 5 artikel. Ini Pak Luman kemarin mengisi di UNY katanya ya internasional juga minimal 5 seperti itu. Terus memiliki profil Google Scholar kalau dibuatkan dari email Gmail atau email institusi yang mesin Google gitu. Nah, yang terakhir ini terdaftar di Garba Rujukan Digital. Garuda, silakan daftarkan dulu. Jurnal baru punyanya Pak Luki itu bisa langsung daftarkan ke Garuda. Walaupun nanti akreditasinya masih
tahun lagi seperti itu. Tapi semangatnya Pak Luki itu luar biasa. Jurnal baru terbit aja mau diakreditasi. Alhamdulillah punya semangat seperti itu. Ya minimal persiapan lah dari nomor pertama sampai nanti nomor terakhir yang mau diajukan. Jadi untuk terbitan baru itu 4 nomor. Kalau terbitan yang sudah disinta itu cukup 1 nomor terbitan. Misalkan jurnal Bapak Ibu di peringkat 6, misalkan cukup ajukan 1 nomor terbitan terbaik yang terakhir itu untuk naik peringkat. Itu. Kemudian ini jurnal ilmiah yang nilainya kurang dari 30 dapat mengajukan akreditasi ulang setelah menentukan sekurang-kurangnya 1 nomor terbitan baru. Jadi apabila jurnal Bapak Ibu nilainya kurang dari 30, ya kebangetan sebenarnya nilai 30 itu. Jadi harus menerbitkan lagi 1 lagi kalau bisa untuk mengajukan lagi. Itu. Ini nanti saya lewati aja. Sebenarnya proses pengajuannya sebenarnya seperti ini. Cuma ngisi ini loh. Ngisi ini user untuk evaluasi user editor, yang diajukan user editor ketika menguji forum itu, kemudian melakukan evaluasi diri, kemudian nambah isu nomor terbitan. Cara nambahkannya seperti ini ya. Cuma URL isu, volume berapa, nomor berapa, tahun terbitan, tambah tuh. Kalau terbitan baru 4 nomor, 2 volume. Kalau 1 volume 6 tadi ya berarti 12. 2 volume. Nah, oke, kita bahas satu persatu dari instrumen penilaian yang terkait dengan yang pertama. Penamaan jurnal ilmiah. Penamaan jurnal ilmiah ini harus nama jurnal Bapak Ibu harus sesuai dengan akte lahir yang diajukan. Akte lahir itu artinya dia yang terdaftar di ISSN. Nah, semua dokumen di jurnal harus sama persis. Misalkan tadi contoh jurnal keolahragaan ya di cover jurnal keolahragaan, di PDF di jurnal keolahragaan. Poin semuanya sama, jangan menambah, jangan mengurang, sama persis seperti itu. Untuk peranata penerbit ini terkait dengan yang nilai yang tinggi itu organisasi profesi ilmiah. Organisasi profesi ilmiah skor nilai itu 4. Organisasi profesi ilmiah bekerja sama dengan perguruan tinggi nilainya 3. Kalau perguruan tinggi nilainya 2. Penerbit selain itu nilainya 1. Jadi nilainya untuk perguruan tinggi 2. Saya kira bisa itu 2. Kalau mau asosiasi misalkan asosiasi bimbingan konseling misalnya. Tapi tingkat pusat ya. Seperti itu. Kalau bekerja sama, mohon dilampirkan, dilingkan MOU-nya. MOU-nya seperti ini yang punya yang saya kelola. Dilampirkan MOU-nya. MOU-nya diupload di Google Drive misalkan. Oke, Mbak simpangan oleh. MOU di-upload di Google Drive, kemudian dilingkan terkait dengan nomornya dituliskan seperti itu. Supaya nanti asesor melihat, oh ini sudah benar-benar ada MOU-nya. Jurnal Prima Edukasi ini dulu MOU kerjasamanya sudah dari awal, tapi lupa melingkan, jadi waktu pengajuan. Tolong Mbak.
Kemudian pelibatan mitra bestari. Nah, pelibatan mitra bestari ini 50% berkualifikasi internasional, artinya bukan dia dari negara luar gitu, dari internasional, tapi publikasinya, ya artinya publikasi internasional tidak harus dari Scopus juga, internasional jurnal bisa. Seperti punya Pak Luki ini bisa nanti kalau benar-benar apa ya, sesuai dengan Permen nomor 20 itu. Jurnal internasional bisa, international conference bisa. Nah, caranya bagaimana nanti dilingkan profil publikasinya. Misalkan di Sinta itu, Sinta, Google Scholar, Scopus atau yang lain seperti itu. Diusahakan minimal 50%. Caranya bagaimana? Nah, misalkan jurnal Bapak Ibu ada 10 reviewer atau 11 kalau enak gampang hitungnya. 11 reviewer, ya 6-nya itu memiliki publikasi internasional. Kalau hanya punya 4 misalkan, ya yang lainnya di-hidden, ditunjukkan 7 aja. Seperti itu. Minimal reviewer itu, kalau artikelnya 5 ya ada 5, ada 6 seperti itu. Kalau bisa 2 kalinya sebenarnya. Di DOAJ juga ditanyakan itu terkait dengan reviewernya minimal berapa. Terus antara reviewer, mitra bestari sama editor itu dipisah Bapak Ibu. Harus dipisah. Contohnya di sini. Nah, di pojok kiri bawah itu. Itu dipisah antara editor tim sama reviewer. Terus apa lagi? Penyajiannya kalau saya Scopus ID karena itu menunjukkan publikasi internasional, saya tuliskan seperti itu supaya asesor itu enak menilainya. Oh, sudah punya Scopus ID. Tinggal hitung 50% dari jumlah itu sudah memenuhi belum. Nah, kalau sudah ya dapat nilai 5 seperti itu. Memudahkan asesor. Nah, seperti yang sering saya sampaikan, asesor itu kalau dipermudah itu nilainya juga mudah seperti itu. Nggak harus ngeklik gitu, enak. Karena yang dinilai kan banyak. Pekerjaan asesor juga mungkin ketika menilai juga banyak zona yang dinilai seperti itu. Nah, untuk penyuntingan substansi, silakan Bapak Ibu jurnalnya ketika pengiriman naskah ke reviewer, buatkan review form, atau kalau nggak punya review form ya nanti di balon itu suruh mengomentari di balonnya, kemudian di artikelnya. Jangan mintalah masukan terkait substansinya saja, jangan terkait dengan tata tulis, kurang titik, mungkin ini dipisah dan sebagainya. Itu hal seperti itu pekerjaan layout editor. Kalau untuk pekerjaan reviewer mengomentari masalah substansi. Kalau itu mengomentari masalah substansi nilainya 2. Tetapi kalau hanya mengomentari masalah tata tulis nilainya 1. Tapi tanpa reviewer, tanpa ada proses nilainya 0. Seperti itu. Ini contoh review form atau catatan-catatan reviewer di jurnal yang saya kelola. Kemudian kualifikasi Dewan Penyunting Bapak Ibu, yang tadi hampir sama, ya samalah 50% dipisah Dewan Penyunting sama reviewernya. Nah, ini nilainya lebih rendah 3. Kemudian ya diusahakan punya publikasi internasional 50. Tadi ya strateginya editor yang belum punya publikasi internasional sementara hidden dulu atau bagaimana. Intinya 50% para editor itu memiliki publikasi internasional. Dan dilingkanlah tadi link Scopusnya, link Google Scholar-nya, link Sintanya, link ORCID, link dan apapun, link terkait dengan publikasi. Nah, ini kalau di OJS 2 saya buat seperti ini, lengkap gitu. Saya kasih foto supaya tahu oh ini
review-nya ini seperti itu. Nih. Kemudian petunjuk penulisan bagi penulis. Nah, ini kan bisa bisa diupayakan. Tidak harus mikir mungkin. Mikir ya copy paste dari jurnal lain yang lengkap aja lah seperti itu. Contoh kalau saya ini saya rasa lengkap, mungkin ada yang belum lengkap, mungkin Bapak Ibu bisa komentari. Ini jurnal yang kami kelola, petir ya, bukan bahasa Jawanya gledek gitu ya. Psikologi, evaluasi, and teknologi in educational research. Ini saya buat guideline dari judul sampai referensi itu seperti itu. Jadi apa-apa yang harus diikuti oleh author. Ini kalau lengkap ini. Bapak Ibu silakan aja cek di petir.org atau mungkin jurnal-jurnal yang sekolah di UNY itu. Ada 6 jurnal. 4 Sinta 2, 2 Sinta 3 itu. Nah, itu. Untuk penyuntingan gaya dan format. Nah, ini terkait dengan cara layout, Bapak Ibu. Silahkan buat ya minimal ada judul sirahannya. Karena nanti mungkin materi ke Mendeley tadi, ketika diupload di Mendeley, dia akan kebaca itu langsung tanpa perlu ngedit. Jadi informasi di awal artikel itu silahkan tulis nama lengkap jurnal, nama lengkap ya sesuai dengan akte lahir, volume, nomor, tahun, halaman awal akhir, URL, seperti itu. Itu mutu penyuntingan. Terkait dengan judul, jangan dibuat judulnya besar semua, uppercase itu. Karena ya ketika diupload di Mendeley besar semua itu. Nanti harus ngedit. Berilah keringanan kemudahan oleh yang mau ngupload, yang memudahkan penggunaannya. Kalau ini saya pakai style APA, saya sesuaikan. Silakan cek aja di jurnal-jurnal internasional tuh, ini jarang sekali yang judulnya huruf besar semua. Biasanya cuma huruf awal saja yang besar, kecuali singkatan atau nama tempat atau nama orang itu harus huruf besar. Terus riwayat history artikel itu kalau bisa ada. Nah, ini history artikel, kapan artikel itu diterima, kapan artikel itu dinyatakan revisi, kapan artikel itu dinyatakan accepted. Gitu. Ini penting untuk akreditasi. Manajemen jurnal ilmiah, saya yakin Bapak Ibu sudah mengerti. Nanti kalau belum mengerti bisa belajar sama Mas Tri Andi, sepertinya terkait dengan manajemen jurnal, proses, bisnis proses artikel. Di artikel itu dari submit sampai proses copy editing, layout editing itu seperti ini. Jadi usahakan jurnal Bapak Ibu dilakukan proses review. Ya, review minimal 2 diusahakan. Tapi kalau hanya 1 ya nggak apa-apa. Jurnal saya dulu, jurnal Inovasi Pendidikan IPA itu reviewnya 1 ya. Alhamdulillah langsung Sinta 2 itu. Tetapi ya diproses yang dengan baik. Kalaupun hanya proses memproses istilahnya, mengupayakan, misalkan saya sendiri men-submit dan review, saya ngedit sebagai editor, sebagai penulis dan sebagainya, nggak apa-apa, hanya yang penting ada prosesnya. Tetapi ya kalau bisa hal seperti ini dilengkapi lah, dihindari lah. Misalkan ini ada review A, ini belum dicentang, direcord, kok bisa autornya memperbaiki. Padahal kalau tidak direkod, nggak dicentang ini, artikel ini tidak sampai ke autor. Nah, seperti itu. Kok bisa seperti ini? Terus ini, misalkan ini langsung revision, terus kemudian accepted. Nah, padahal ini
si author tidak mengupload hasil perbaikannya. Nah, kalau bisa diupayakan diuploadkan kalau autornya bisa. Nah, kalau autornya, reviewernya, editornya sudah jalan, saya yakin enak. Tapi kalau belum jalan ya diupayakan seperti nggak masalah. Terus ini seperti ini, langsung accept submission. Janganlah, minimal pasti ada proses review. Ketika ujian tesis, ujian disertasi, walaupun apa namanya hasil ini udah baik, pasti ada revisi sedikit mungkin seperti itu. Nah ini poinnya sebenarnya ya 3. Kalau masih ya 2 atau 1, ada nilainya jelas tidak 0. Saya yakin jurnal yang sudah pakai OJS itu sudah menggunakan ya minimal dapat nilai tengah itulah 2 itu. Nah ini cakupan keilmuan terkait dengan fokus skop Bapak Ibu, fokus skop jurnalnya. Nah, kalau jurnalnya tentang misalkan COVID-19, jurnal COVID-19, sudah super spesialis. Kalau jurnal tentang pendidikan, seluruh bidang pendidikan, ya seperti cakrawala pendidikan, itu bunga rampai, nilainya 0. Ini nilainya sekarang berapa ya? Ini kayaknya sudah berubah ini. Cabang ilmu, misalnya BK itu disiplin ilmu atau cabang ilmu? Nah, seperti itu. Tentang kecerdasan buatan itu. Saya spesialis. Ini yang penting sesuai dengan fokus skop. Jangan mengambil artikel yang di luar fokus and scope. Walaupun itu artikelnya pejabat, ya. Mohon jangan bunuh diri. Mungkin disarankan ke jurnal yang lain aja, seperti itu. Aspirasi wawasan ini kadang jurnal Bapak Ibu itu sebenarnya penulisnya sudah dari berbagai institusi, nah, tapi cara nulisnya metadatanya nggak baik, ya nggak kelihatan. Nah ini terkait dengan metadata, Bapak Ibu pengelola jurnal mohon diperhatikan. Nama orang itu kalau bisa sesuai EYD, huruf besar awal dan kecil. Jangan kecil semua, karena kecil semua itu tidak akan terbaca oleh Google Scholar. Terus afiliasinya mohon dilengkapi. Misalkan negaranya seperti ini. Kalau misalkan Hamid Fadilah ini dari kuliah di Australia, mungkin dia pakai afiliasi kampusnya ya. Saya kan negara afiliasinya mana, seperti itu. Ini saya ambil dari punyanya Pak Andri Pranolo Ijain itu lengkap seperti ini. Jadi tampilannya itu seperti ini, asesor enak melihatnya, enak menilainya. Oh dari Italia, dari Indonesia, dari berbagai institusi. Dah, ini internasional. Tapi juga diikuti editor sama reviewernya ya tadi. Kembali ke tadi editor, mohon maaf lupa tadi. Editor untuk jurnal nasional itu minimal 2 institusi, Bapak Ibu. 2 institusi. Misalkan Mercubuana, jangan semuanya Mercubuana. Harus 2 institusi. Ya, sama UNJ lah misalkan. Sama UAD. Tuh sebenarnya masih kawasan sih. Kalau sama UNES, luar provinsi atau luar pulau. Seperti itu. Editor, yang penting 2 institusi, jangan 1 institusi. Kemudian nih metadata di tempat kami lengkap, jangan pelit, jangan menyingkat. Misalkan UNJ tulis UNJ, jangan. Universitas Negeri Jakarta, Universitas Jenderal Sudirman. Jangan menyingkat institusi, jangan menyingkat nama, terutama nama belakang. Kalau saya selalu menuliskan nama lengkap, walaupun namanya panjang. Kalau satu suku kata namanya, misalkan ini Suharjana, ya tulis Suharjana. Kejadian di zona Scopus, itu ngisi metadatanya nggak baik. Ya, kasihan kan penulisnya. Dia nggak dapat ya Scopus ID-nya rusak apa-apa ya. Ada, kemarin saya kasihan. Terus
ya ketika citasi lah, masalah citasi dan sebagainya. Mohon lengkap dan benar. Afiliasi juga lengkap dan benar. Negara ini terkait dengan aspirasi wawasan. Nah, ini terkait dengan substansi kan, tadi sama kepioniran ilmiah, originalitas karya. Ini disampaikan di pendahuluan biasanya. Silakan di pendahuluan jurnal Bapak Ibu, misalkan artikel yang masuk, misalkan ya biasanya jurnal-jurnal baru ya, jurnal-jurnal baru itu kadang ya asal artikel diterima, yang penting scope. Karena untuk ya call for paper, kadang penulis itu menanyakan ini Sinta berapa, ini apa, sakit hati lah pasti pengelolanya. Ya mereka penulis itu mencari yang Sinta-Sintanan. Kita akan menuju Sinta. Padahal jurnal yang baru itu ketika nanti diajukan ke akreditasi, untuk modal dasar ketika diajukan akreditasi itu kan artikel-artikel itu masuk di Sinta juga. Seperti itu. Dan penulis mencari yang sudah Sinta. Nah, padahal misalkan jurnal punyanya Pak Luki nanti dapat Sinta 1. Amin ya Pak Luki. Amin. Dapat Sinta 1. Nah, artikel-artikel yang sebagai modal itu ya masuknya di Sinta 1. Nah, artikel yang 2 tahun ke belakang itu dijadikan modal dan masuk artikel yang terakreditasi. Gitu. Makna sumbangan bagi kemajuan ilmu. Oh iya, bentar di sini. Terkadang juga di pendahuluan itu mohon ditutup dengan tujuan penelitiannya. Seperti itu, tujuan penelitian. Bateraiku Kak Orang. Makna sumbangan bagi kemajuan ilmu terkait dengan citasi H-index. Ini diukur 3 tahun terakhir. Nah, kalau 3 tahun terakhir dilihatnya kecil ya nilainya kecil juga. Kemudian citasi dampak ilmiah, citasi jurnal ya citasinya di atas 25, poinnya 5. Ini tinggi loh. Tadi kan ini termasuk citasi kan, masuk substansi kan. Bisa kan diupayakan, tidak harus papernya baik, kan diupayakan bisa. 3 tahun terakhir juga di atas 25. Misalkan citasinya sudah 200, tapi 3 tahun terakhirnya nggak nyampe 20, ya nggak dapat nilai 25. 3 tahun terakhir. Kemudian nisbah sumber acuan primer berbanding sumber lainnya. Mohon Bapak Ibu editor ketika nge-layout perhatikan sumber acuan primernya, jangan hanya dari buku-buku. Ya diupayakan lah, kalau bisa dieditkan autornya. Kami dulu di pasca UNJ itu, mungkin Pak Luki dulu pernah jadi mahasiswa sana. Ya kita hanya terima aja, tapi kesini kita selektif, kita terima paper apa adanya. Kita harus edit, perbaiki daftar pustakanya. Kadang di dalam body naskah, body text itu ada citasinya, tapi dalam daftar pustaka tidak ada. Nah, kadang di dalam daftar pustaka ada, tapi di teks tidak disitasi. Nah, itu mohon diteliti lagi. Kalau bisa ya pakai Mendeley, itu enak, karena itu akan sinkronkan antara, ya yang jelas pasti sinkron. Pasti disitasi di body tag ada, daftar pustaka ada kalau pakai aplikasi. Tapi kalau nggak ada, hal seperti itu sangat mungkin. Dan saya pernah alami itu. Caranya dengan Ctrl F itu, misalkan Luki Kurniawan belakang itu, ini cuma dapat ketemu 1, ya berarti ada salah satu yang tidak ada. Kemutakhiran, mungkin pendidikan itu 10 tahun terakhir atau 8 tahun atau 5 tahun untuk bidang komputer diupayakan, karena ini
poinnya tinggi juga. Tadi total untuk daftar pustaka itu 11. Ini ada 7. Terus yang pakai aplikasi itu 3 kalau nggak 4. Seperti itu. Analisis dan sintesis. Ini di pembahasan, kadang di hasilnya kan memaparkan hasil, pembahasan kan membahas itu terkait dengan dihubung-hubungkan dengan referensi apa sebelumnya, seperti itu. Dan enggak di situ. Penyimpulan, kadang simpulannya juga kalau bisa sih, ya bukan kalau bisa, harus menjawab tujuan penelitian Anda, tujuan penelitian artikel ini. Diupayakan buat satu paragraf. Jadi kadang juga di simpulan dituliskan lagi di bagian hasil itu, tuliskan lagi di simpulan. Nah, judul, kayak dengan judul artikel. Judul itu diupayakan tugas dan informatif. Artikel yang panjang, artikel yang masih ada unsur penelitian, itu diupayakan dirubah lah. Ya, supaya juga menghindari kesamaan apa ya, kayak plagiasi, walaupun itu bidang repositori ya. Nah, lokasi tempat untuk lokasi penelitian tuh hilangkan aja, seperti itu. Kalau Pak Pranol itu tujuan dan metodenya aja, objeknya nggak perlu. Pencantuman nama penulis, lembaga penulis diusahakan tanpa gelar, tanpa apa ya, status. Nah, biasanya mungkin Dr. Luki Kurniawan dituliskan itu. Kalau bisa hanya Syarif Fajardin misalkan, tanpa menuliskan statusnya, misalkan dosen ini, jangan. Afiliasinya langsung, atau prodinya, dari prodi. Universitas Negeri Jakarta, misalkan mahasiswa ini jangan. Kalau bisa ya nama penulis tanpa gelar dan lembaga tanpa statusnya ya. Kalau namanya satu sukata diupayakan ditulis 2. Misalkan tadi Suharjana ya, Suharjana tak tulis Suharjana. Ini saya dapat ilmu dari Pak Istadi itu. Pak Istadi itu ada pengalaman cerita waktu itu submit ke jurnal internasional, namanya kan cuma satu sukata, dipertanyakan tuh. Jadi setelah itu kan Pak Istadi menuliskan Istadi atau Istadi. Diupayakan seperti itu. Biasanya nama-nama Indonesia itu satu sukata, apalagi terutama nama Jawa, biasanya seperti itu. Untuk afiliasi mohon, untuk angka-angka itu artinya itu untuk menunjukkan dia dari mana itu. Tapi kalau afiliasinya cuma 1, Universitas Jenderal Sudirman misalkan, ya nggak usah pakai angka lah, karena itu udah semuanya berarti dari Universitas Jenderal Sudirman. Alamat, negara, kode pos, semuanya ada di pedoman akreditasi. Silahkan itu. Abstrak, untuk abstrak. Oh iya ini saya kadang ini saya nggak judul ya Bapak Ibu. Saya itu nggak serg ya ketika full text-nya itu bahasa Indonesia. Tetapi di metadata itu dituliskan bahasa Inggris. Terus terang saya nggak kurang, karena penipuan. Oh ya, ini kan kita mendapatkan artikel judulnya bahasa Inggris. Ketika di-download bahasa Indonesia, kita kan kecelek lah bahasa Indonesia, bahasa Jawanya, seperti itu. Janganlah. Kalau full text-nya bahasa Indonesia ya ditampilkan metadatanya bahasa Indonesia. Seperti itu. Kalau mau ya di bagian abstrak itu, di bagian itu ya ditampilkan di full text-nya tuh ya yang ditunjukkan bahasa Indonesia, terus di bawahnya dituliskan bahasa Inggrisnya. Translate. Karena untuk apa ya, kadang penulis luar negeri mencari artikel ini, ya minimal abstraknya berbahasa Inggris. Ini terkait dengan abstrak nih,
Abstrak, kalau full text-nya bahasa Indonesia, kalau bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dicantumkan. Kalau abstraknya full text-nya bahasa Inggris, monggo silahkan kebijakan editor kalau itu. Bisa bahasa Indonesia masuk juga, bisa cuma bahasa Inggris saja kalau full text-nya bahasa Inggris. Tapi ada di jurnal Turki yang saya review itu, Scopus 3 itu. Mereka mencantumkan 2 abstrak, bahasa Turki sama bahasa Inggris, bisa. Kata kunci minimal 3 biasanya. Nah, sistematika penulisan artikel lengkap dan berisi baik. Terkadang, kadang mungkin nggak memperhatikan, pendahuluan kan. Kalau di artikel 1 pendahuluan, mungkin artikel 2 ada latar belakang, itu seperti itu. Kalau bisa semuanya seragam, pendahuluan. Bapak Ibu harus ngedit itu. Jika si author mengirimkan yang tidak sesuai ya, kalau bisa disamakan. Dan di bagian metode yang ada yang berbeda-beda. Ada metodologi penelitian, ada cuma metode. Kalau bisa konsisten, metode semuanya. Menurut Pak Prof. Burhan itu metode di penelitiannya dihilangkan. Hasil penelitian dan pembahasan. Kalau bahasa Inggris kan introduction, method, result and discussion, and conclusion. Kadang simpulan aja ada yang penutup gitu. Ada yang kesimpulan. Mohon dicek lagi, ya konsisten, sama. Dan di daftar pustaka juga ada daftar referensi, daftar pustaka, daftar apa lagi ya, itu daftar rujukan. Nah, kalau bisa sama semuanya, itu. Walaupun poinnya cuma 1. Pemanfaatan instrumen pendukung, tabel, gambar. Mohon Bapak Ibu editor meminta autornya jangan hasil print screen, ya. Minta tabel asli, gambar asli supaya bisa diedit. Terkait dengan tampilan layout gitu kan. Kalau saya dulu pakai 2 kolom, itu kan harus mutak-atik, geret sana, geret sini. Terus saya berubah jadi 1 kolom. Satu kolom. Itu tabel saya buat penuh 1 kolom. Yang gambar kalau saya buatkan penuh seperti itu. Taati itu. Terus hindari dalam kalimat itu tabel di atas, tabel di bawah. Tolong langsung disitasi. Langsung tabel 1, tabel 2, gambar 1, gambar 2. Ini peran editor. Peran Bapak Ibu yang layout itu harus jeli kalau seperti ini, karena poinnya juga lumayan 1. Kalau tabel di bawah kan, kalau saya baca tabel di bawah, kalau yang kan lihat kanan bawah, mana nggak ada tabel di atas, nggak tabel di atas, nggak ada. Seperti itu. Sistem pengajuan, tadi terkait dengan sistem pengajuan daftar pustaka tadi. Silakan Bapak Ibu editor, pengelola jurnal menyarankan penulis itu menggunakan aplikasi reference manager. Pakai tool lah. Pakai Mendeley atau pakai Endnote atau Zotero. Bebas, monggo. Yang gratis itu Mendeley atau Zotero. Kemudian ini sama sih sebenarnya. Ada daftar di author guideline untuk menyarankan itu. Tapi ya nanti di prakteknya, walaupun Bapak Ibu pengelola jurnal tidak pakai aplikasi itu, yang penting konsisten, sesuai dengan stylenya. Itu kalau APA ya tetap ikuti pakai APA, pakai IEEE ya pakai IEEE gitu. Harus benar. Kalau manual kan kita harus usaha keras lah, kerja keras. Tapi kalau pakai aplikasi tinggal tik-tik, nanti Mas Jalik yang menyampaikan. Nah, saya suruh menyarankan itu. Terus di author guideline saya itu selalu meminta author itu menggunakan 20-25 primary reference dan up to date.
walaupun prakteknya nggak dijalankan, tapi kita meminta, sudah punya niat lah, meminta autor referensinya minimal 20. Nanti kalau nggak sampai 20 ya, misalkan 19, ya. Oke 15, oke. Nanti editor misalnya nambahi referensi, ya terus terang ada jurnal editor itu bekerja keras supaya artikel yang dipublish itu baiklah, referensinya mencukupi, novelty-nya muncul dan sebagainya. Kerja keras gitu. Akhirnya ya Sinta 2 dulu belum Sinta-Sintanan, akreditasi langsung B itu. Dulu mendaftarkannya bareng Ijain itu. Ijain dapat A, JRPM dapat B. Penggunaan istilah dan kebahasaan. Nah, ini terkait dengan bahasa, tidak perlu di dalam editor itu mencantumkan editor bahasa. Anggapannya semua editor itu sudah tahu terkait dengan bahasa. Dulu di jurnal yang saya kelola, dulu mencantumkan bidangnya matematika, ya, mencantumkan editor orang bahasa Indonesia. Itu dipertanyakan di DOAJ waktu itu. Nah ini bidangnya matematika, editornya dari bidang matematika. Sementara di pending DOAJ-nya waktu itu. Dulu tidak sekejam sekarang DOAJ. Dulu masih memending-mendingan. Harus dihapus dulu. Dikasih waktu. Kalau sekarang 1 hari 1 jam mungkin ya. Kalau enggak ikuti reject. Ukuran bidang tulisan diusahakan A4. Dulu jurnal PEP UNY itu A5 kecil itu. Terus berubah ke A4. Ya saran UNESCO lah, kita ikuti supaya karena 1 rem itu kalau nggak salah 1 pohon itu kasihan lah, banyak kertas yang terbuang. Tapi sekarang sudah paperless, Din, online, tidak perlu nyetak. Sebentar, baterai saya hampir habis. Mohon maaf. Oke, lanjut. Tata letak itu ya. Tata letak, tipografi, pokoknya 1. Tata letak terkait dengan ya konsistensi tata letak. Ini terkait dengan layout. Tipografi juga dan kata-kata yang typo, kata-kata yang karena masalah typo juga nanti merubah informasi. Mungkin maksudnya ini, tapi ternyata dalam kata itu berubah jadi ini. Misalkan seperti itu. Resolusi dokumen terkait tadi dengan tabel, gambar, hasil PDF-nya. Itu tadi jangan dari print screen. Karena ketika dirubah PDF, saya yakin kabur gitu. Poinnya tinggi 2, lumayan 2 ya. Untuk dapat nilai 70 kalau kurang 0,5 aja masih tetap kurang. Jadi 2 itu mohon diambil, jangan disia-siakan ini terkait dengan resolusi. Karena hal yang mudah ya dapat resolusi ini. Hanya ya tabel gambarnya diminta, jangan hasil print screen yang jelas lah. Jumlah halaman itu dalam 1 volume, ya nggak usah ngejar 500, skornya cuma 2. 500 itu harus butuhkan banyak paper, jelas. Cukup ya 200. Dalam 1 artikel itu minimal 10 halaman aja. Kalau satu edisi itu 10 sudah dapat 200. Atau kalau enggak ya cukup 100 sampai 200 saja selesai, 0,5.
nanti bisa diambil dari nilai yang lain terkait dengan tadi citasi tadi kan tinggi juga. Desain, saya yakin zaman sekarang desain tampilan laman itu sangat gampang. Ya, dulu waktu 2016 ya, desain jurnal kami itu masih turun. Jadi ya, seperti itu. Akhirnya dapat hibah gitu, kita minta apa ya, oprek gitu orang Bandung. Akhirnya lumayan lah, enak dilihat. Dulu masih mungkin jurnal-jurnal Bapak Ibu yang desainnya masih culun, nah nanti minta Mas Luki, Pak Luki, ada CSS-nya jadi ditambahkan. Tinggal ganti warna, warna sesuai dengan cover halaman. Kemudian jadwal penerbitan. Terus terang saya tidak, karena yang banyak yang jurnal yang saya kelola. Jadwal penerbitan ini kadang saya, yang penting tidak terlambat dalam 1 tahun kalau saya. Karena yang saya prioritaskan artikel, kualitas papernya. Paper yang masuk atau paper yang akan terbit walaupun standar, sederhana, tapi nanti di layout yang baik lah seperti itu. Jadwal penerbitan ini kalau tepat waktu, poinnya 2. Kalau terlambat 40-80% sesuai dengan periode yang ditentukan, skor 1. Kalau terlambat banget ya 0. Kalau saya nggak terlalu memperhatikan, biarin lah terlambat kalau saya. Terus terang. Penomoran penerbitan. Untuk volume, nomor itu kalau bisa diusahakan pakai angka Arab 1, 2, 3. Kadang ada yang pakai angka Romawi. Di OJS itu tidak ada tampilan angka Romawi. Dulu Cakrawala Pendidikan contohnya, itu pakai angka Romawi. Sudah saya sampaikan lama itu sebelum Scopus itu ke Mas Dinar, diganti angka Romawi, tapi kebijakan di pimpinan nggak bisa. Angka Arab itu, seperti itu. Banyak yang meniru juga angka Romawi. Akhirnya ya sesuai kan disebutkan angka Arab gitu. Poinnya 2. Nah, penomoran halaman berurut dalam 1 volume, poinnya 1. Kalau nggak urut ya nilainya 0. Jadi 1 volume itu, kalau volume 1 nomor 1, halaman terakhir 100, volume 1 nomor 2, halaman 101, dan seterusnya. Itu. 1. Ini kan bisa diupayakan. Indeks tiap volume, saya yakin jurnal yang dikelola secara OJS ada indeksnya. Ya, tergantung pengaturan di OJS, nanti Mas Andi bisa lah menampilkan jumlah kunjungan, unik halaman. Ini skornya 4 Bapak Ibu, di atas 50. Ini strateginya bagaimana? Ya, Bapak Ibu kan punya mahasiswa, punya institusi yang mungkin banyak komputernya seperti itu. Dulu kami berjuang tuh pasca UNY itu ada berapa komputer misalkan waktu pengajuan akreditasi ya Bapak. Ada berapa komputer? Misalkan ada 50, kita setting ketika hidup itu masuk ke jurnal. Jadi hidup masuk ke jurnal. Itu salah satu upaya kami. Usaha ikhtiarnya seperti itu. Dan ada prodi yang mengharuskan mahasiswa menyeting laptopnya. Ketika ada juga dosen yang ketika membuka perkuliahan dengan cara kunjungi jurnalnya. Nah, itu waktu pengajuan akreditasi. Lumayan ya, nilai 4. Per hari 50. Kalau nanti jurnal Bapak Ibu sudah settle, sudah terakreditasi, saya yakin hal itu tidak perlu dilakukan. Secara sendirinya, kunjungan itu naik. Seperti itu. Ini tinggi, sudah tinggi. Nah, untuk pencantuman indeks internasional bereputasi, paling tinggi yang jelas pasti Scopus Thomson. Nah, itu nilainya 5. Indeks bereputasi sedang nilainya 3. Saya dengar-dengar DOAJ turun ke rendah, tapi nggak tahu
jelasnya asesor yang tahu. Dulu dengan rendah. Tapi yang ini naik ini dimension itu ke 3. Jurnal saya di petir itu gagal di UAJ, kami nggak putus asa, nggak apa-apa. Istilahnya Pak Soeharto tidak paten ya. Mungkin Pak Zalik juga seperti itu, jurnalnya nggak masuk di UAJ. Tapi ada dimension itu, nilai 3. Terus indeks rendah itu Google Scholar. Saya nggak tahu di UAJ itu sudah rendah atau masih sedang. Garuda. Nah itu. Mohon maaf, Pak Sarif menyela sebentar. Waktunya sisa 10 menit. Mohon dipercepat untuk materinya. Tinggal satu lagi Pak Luki. Oke, siap. Oke. Kemudian yang terakhir ini DOI. Jurnal Bapak Ibu punya DOI, mohon diaktifkan. Satu artikel itu $1. Ya nanti bisa dianggarkan oleh prodi atau jurnalnya. Kalau nggak aktif. Mungkin ke LPPM-nya, saya yakin kalau UNJ dibayar LPPM. Kalau UMBY semuanya LPPM juga. Diaktifkan, ini nilainya poinnya 2, lumayan tinggi. Nah, ini harus aktif. Ketika diklik, dia akan masuk ke laman jurnal. Tapi kalau masuknya seperti ini, dari DOI-nya belum aktif, belum diaktifkan. Tapi tetap dapat nilai 1, seperti itu. Nah, pengajuannya tinggal klik seperti itu. Mungkin itu Pak Luki terkait dengan bagaimana strategi supaya bisa terakreditasi. Saya kira untuk akreditasi mudah, gitu. Skornya berapa, peringkat berapa, nanti yang penting sudah sesuai dengan syarat-syarat ini, syarat-syarat yang ini, saya yakin terakreditasi. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sarif atas materi yang sudah diberikan. Sangat menginspirasi sekali bagi kami para pengelola jurnal. Tadi disampaikan juga bahwa beliau mengelola 6 jurnal. 4 diantaranya sudah Sinta 2 dan 2 jurnal sudah Sinta 3. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Sarif. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di via chat karena keterbatasan waktunya. Mohon nanti Pak Sarif bisa merespon. Saya pilih saja, ada 3 penanya. Yang pertama itu dari Ibu Betaria Sembiring. Beliau bertanya terkait dengan ketika kita mengajukan akreditasi jurnal, itu kira-kira berapa lama kita mendapatkan hasil akreditasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Ibu Desi Natalia dari Stikes RS Baptis Kediri. Untuk mengajukan proses akreditasi, submit dan review belum online dilakukan, apakah sudah bisa melakukan syarat untuk akreditasi jurnal? Kemudian yang ketiga, pertanyaan terakhir itu dari Bapak Darlin terkait dengan artikel yang akan dipublish sebagai jurnal, idealnya berapa halaman. Nah, monggo Pak Sarif bisa merespon dari ketiga pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih Pak Luki. Untuk
untuk proses akreditasi sekarang dilakukan 2 bulan sekali. Jadi kalau dulu itu 2 kali setahun, bulan Maret sama bulan Agustus. Untuk sekarang 2 bulan sekali pengajuannya. Jadi sebenarnya juga sewaktu-waktu bisa mengajukan, tapi penilaiannya 2 bulan sekali. Jadi jurnal Bapak Ibu yang diajukan, insya Allah nanti 2 bulan ke depan, atau mungkin bisa lebih, karena yang periode pertama itu terlambat karena COVID ya, karena pandemi di Indonesia itu jadi terlambat pengumumannya. Tapi seperti yang sampaikan Pak Lukman, jurnal yang akreditasi itu 2 bulan nanti akan dapat hasilnya. Kemudian tadi yang kedua terkait dengan bagaimana mengajukan proses akreditasi, submit dan review, tetapi belum online dilakukan. Apakah sudah bisa melakukan syarat untuk jurnal? Bu Aprilita nggih. Kalau jurnal itu belum melakukan proses submit online, review online, publish online, itu nanti penilaian di manajemen itu yang kurang seperti itu. Tapi bisa ditutup dengan nilai-nilai yang lain. Ada loh Bapak Ibu, jurnal yang Sinta 1, proses itu tidak dilakukan, proses review itu tidak dilakukan, tetapi Sinta 1, Sinta 2, tapi ya nilai yang lain kan bisa dapat nilai yang lebih tinggi. Nah, proses itu hanya nilainya beberapa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tadi yang mana Pak? Yang ketiga dari Pak Darlin, terkait dengan artikel yang akan dipublish sebagai jurnal, idealnya berapa halaman? Oh, idealnya. Ada minimal halaman atau maksimal halaman atau tidak, Pak? Kalau saya mengacu ke International Journal itu antara 7.000 kata. Tapi kami memberikan antara 5.000 sampai 7.000 kata, seperti itu. Idealnya 10 halaman untuk artikel jurnal. Satu artikel gitu. Jadi soal jumlah total semuanya itu tergantung jumlah artikelnya. Misalkan kalau satu artikel 10 halaman, itu kalau 5 ya 50 kali 1 volume 100. Jadi satu artikel yang saya kelola itu minimal 5.000 sampai 7.000 kata. Kadang ada artikel yang baik di bawah 5.000 ya, oke saya terima 4.000 atau. Tapi kalau 3.000, 2.000 itu seperti artikel conference. Conference itu cuma 4 halaman, 5 halaman. Tapi juga ada jurnal Scopusky 2 terkait itu juga ada yang cuma 2 halaman. Monggo, itu terkait kebijakan jurnal masing-masing sih sebenarnya. Itu. Di jurnal V2 tentang publikasi 1 halaman, 2 halaman itu sudah bisa. Jadi terkait dengan kebijakan pengelola jurnal masing-masing terkait dengan halaman, kalau halaman. Oke, seperti itu. Mungkin itu Pak Loki. Terima kasih Pak Sarip. Ini kebetulan Mas Triandi ini baru masih coba login, Pak. Mungkin bisa menanggapi dulu beberapa pertanyaan karena antusiasmenya untuk bertanya sangat luar biasa dari Bapak Ibu peserta jurnal. Sembari menunggu Mas Triandi untuk memberikan materi sesi kedua. Nanti coba beberapa pertanyaan akan saya jawab via chat, ya. Oh, nggih. Oh, nggih, gitu. Nggih. Direspon via chat, nggih. Ya. Ini sembari menunggu Mas Andi, nggih, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya dari Pak Dixon bertanya terkait dengan sebaiknya pengelola jurnal itu tenaga atau staf kependidikan khusus yang ditunjuk atau boleh seorang dosen. Nah, yang kedua, sebaiknya mengelola jurnal apakah masing-masing
fakultas ataukah mengelola jurnal satu universitas, Pak? Oke, terkait pengelola jurnal itu kan terkait dengan bidang masing-masing. Para editor sebaiknya para Bapak Ibu dosen yang terkait dengan bidang masing-masing itu. Nanti untuk teknis, hal teknis bisa diberikan ke staf seperti itu. Tapi hal masalah substansif, masalah pengelolaan yang bertanggung jawab harusnya Bapak Ibu dosen, karena yang tahu terkait dengan ilmunya, ilmu skopnya, ilmu bidangnya, yang jelas Bapak Ibu seperti itu. Terus penerbit, pengelola jurnal, ya macam-macam ya Pak. Di UNES itu sepertinya terpusat di perpustakaan. Nah, di UNJ itu tiap fakultas itu ada pengelolanya, ada juga asosiasi tertentu ya punya pengelolanya juga, punya jurnal. Prodi juga punya jurnal. Di fakultas FIP UNJ itu per prodi itu punya pengelolanya. Juga tergantung kebijakan pimpinan masing-masing. Jadi silakan bisa terpusat di mungkin lembaga LPPM atau apa seperti itu, atau mungkin koordinasinya pusatnya di LPPM misalkan, tapi pengelolanya per prodi bisa, per fakultas bisa, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Syarif Fajarudin sudah berkenan untuk merespon terkait dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu peserta. Nanti mohon yang beberapa pertanyaan yang belum terjawab, mohon berkenan untuk direspon via chat terkait dengan beberapa pertanyaan dari peserta.